Kecamatan Gandrung Mangu dengan luas wilayah lebih dari 140 km persegi, sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Mereka tersebar di 14 desa dan 59 dusun. Kecamatan ini merupakan kecamatan yang dilalui jalur kereta jurusan Kroya Jakarta dan juga jalur alternatif darat bagian selatan. Lalu lintas di sepanjang jalan raya di pusat Kecamatan Gandrung menunjukkan tingginya aktivitas penduduk. Berdasarkan data BPS tahun 2009-2010, Gandrung Mangu merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di Kabupaten Cilacap, yaitu lebih dari 100.000 jiwa dengan 10%-nya adalah penduduk miskin. Diawali di tahun 2009, PNPM-MP Kecamatan Gandrung Mangu melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di wilayahnya berdasarkan usulan dari masyarakat. Hingga sekarang, pelaksanaan program terbilang cukup berhasil. Berbagai kegiatan pembangunan mulai dari fisik, SPP, PKH, dan yang lainnya selain menghasilkan sarpras dan peningkatan ekonomi masyarakat, juga berdampak pada perilaku masyarakat yang lebih berdaya dan mandiri. Mari kita saksikan keberhasilan PNPM-MP di Gandrung dengan melihat dampak pelatihan menjahit di Desa Sidaurip, pengrajin bambu wulung di Desa Gandrung Manis, dan bedah rumah di Desa Wringin Harjo. Pakaian jadi yang dijual di toko selain memiliki model yang sedang tren, harganya pun terkesan murah. Pakaian-pakaian ini diproduksi di perusahaan-perusahaan konveksi. Di Desa Sidaurip Kecamatan Gandrung Mangu ada beberapa pengusaha konveksi. Setidaknya ada 5 pengusaha konveksi rumahan. Bagaimana keadaannya? Apa dan seberapa yang diproduksi? Berapa omsetnya? Berapa tenaga kerja yang terserap? Dan beragam informasi menarik lainnya seputar usaha konveksi ini bisa kita lihat dalam liputan kami di Desa Sidaurip. Mari kita kunjungi Kepala Desa Sidaurip untuk memperoleh keterangan lebih lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ini dari mana, Pak, ya? Saya dari RPM Kabupaten Cilacap. Ya. Saya mau meliput kegiatan PNPM di Desa Bapak. Oh, iya. Ya, monggo kino mantan ketanggungan si Pak lah ya, ge. Ya, salah nggak hari gini kino jam pandang Pak kayak berarti. Ya nanti ya setelah ini nanti ketemu di kantor lah. Mungkin marilah ke depan dulu. Tak kamu masukkan ini dulu Pak ya. Informasi di sini ada pelatihan menjahit ya, Pak ya? Iya betul, ada ya. Itu ada dua lokasi, yaitu di Dusun Kuripan, dusun ini sendiri ada. Bagaimana Pak latar belakang terjadinya adanya pelatihan menjahit ini, Pak? Yang jelas begini Pak ya, bahwa PNPM ini kan salah satu jelas programnya kan pengentasan kemiskinan ya. Nah, kemudian ini juga selaras dengan visi misi saya ketika saya menjabat kepala desa, bahwa mensejahterakan masyarakat itu kan melalui berbagai hal, baik melalui ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, termasuk adalah kegiatan PKH pelatihan. Saya melihat latar belakang kenapa kok saya mengusulkan pelatihan menjahit itu, karena saya setelah melakukan peta sosial terhadap masyarakat, warga saya itu banyak sekali yang memiliki skill, kemampuan untuk menjahit, dan sekarang ini masih bekerja di Jakarta, di Bandung, rata-rata di garment, di konveksi. Nah, karena saya terinspirasi oleh itu, maka saya mencoba ini generasi berikutnya, saya ingin mengadakan pelatihan menjahit. Nah, inilah
sudah saya laksanakan pelatihan menjahit itu yang ya sudah katakanlah menurut saya cukup baik, dan minat masyarakat pun baik untuk belajar menjahit, dan mereka alhamdulillah sudah pada lulus dan sudah bisa katakanlah bekerja. Sekarang progresnya bagaimana Pak kegiatan pelatihan menjahit itu Pak? Ya kalau bicara progresnya itu kan sudah lama ya, dari 2009. Jadi ya sekarang ini sih sudah pada lulus, dan ya sekarang ini sudah dikelola oleh panitia pengelola, sehingga di situ sekarang tidak untuk, ya ada yang sebagian untuk pelatihan menjahit, tapi mayoritas adalah untuk kegiatan usaha. Jadi mereka ini yang setelah lulus daripada pelatihan itu sekarang sudah bekerja ya, dan diketuai oleh pengelola kegiatan. Nah, jadi penasaran kan? Pengen ke lokasi konveksi? Yuk, bareng-bareng kita ke TKP. Baik pemirsa, kami dari tim media RBM Kabupaten Cilacap kali ini sudah ada di lokasi tempat pelatihan menjahit di Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Tempat ini sekarang sudah tidak dijadikan sebagai tempat untuk pelatihan karena proses pelatihan sudah selesai. Namun di sini masih ada kegiatan, yaitu dilanjutkan untuk kegiatan produktif, yaitu usaha konveksi. Bagaimana kegiatan di sini sekarang? Mari kita lihat ke dalam. Ya, mas ini tolong ini kurang rapi ya. Ini tambahan ini supaya agak rapi sedikit lah ya. Soalnya ini termasuk pakan Selamat siang Pak. Selamat siang, Bapak siapa ya? Bapak Irwanto. Irwanto. Bapak Irwanto di sini sebagai apa Pak? Di sini saya sebagai tim pengelola kegiatan yang tadinya PNPM untuk pelatihan menjahit, terus saya diserahi untuk menjadi tim pengelola untuk menjadi produksi konveksi. Jadi tugas Bapak apa saja di sini? Dan di sini di sisi lain sebagai mandor, terus kegiatan saya double menjadi ketua pengelola konveksi yang ada di Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap. Ini namanya perusahaannya apa Pak? Perusahaan PNPM Collection. PNPM Collection. Jadi namanya agak ringkas sedikit lah. Jadi PNPM tidak hidang tapi langsung cuma nambah collection itu koleksi. Bermacam-macam pakaian di sini ada. Yang diproduksi di sini apa? Dan di sini produksi termasuk pakaian blus bisa, seragam-seragam kantor bisa, seragam-seragam mana sekolah bisa. Kaos mana Pak? Kalau kaos bisa, seragam-seragam dari manapun bisa. Awal mulanya ada pelatihan menjadi Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap ini berdasarkan musyawarah desa pada tahun 2009. Pada saat itu semua masyarakat desa mendukung adanya pelatihan menjahit karena sangat dibutuhkan oleh para pemuda yang putus sekolah, baik itu laki-laki maupun perempuan, agar mereka itu mempunyai skill, sehingga kami beserta seluruh jajaran kepala desa dan jajarannya mempunyai keputusan hasil daripada musyawarah daerah untuk mengajukan pelatihan menjahit untuk Desa Sidaurip. Proses pelatihan saya dilatih dari awal memotong sampai menjahit, dan sampai saat ini saya nyatanya bisa menjahit berbagai macam model pakaian. Ini mereknya Gio, ngambil dari orderan Tanah Abang. Iya. Satu minggu ya ada 400 lah. Nah, begitu ceritanya. Ternyata setelah kegiatan pelatihan di tahun 2009 yang lalu, mesin jahit yang ada dimanfaatkan untuk usaha produksi, yaitu usaha konveksi PNPM Collection. Selain menjadi lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat, usaha ini juga menambah masukan bagi desa. Dalam sebulan bisa terkumpul dana bersih sekitar 1 juta rupiah.
Sedangkan warga yang menjadi karyawan mendapat honor borongan sesuai banyaknya jahitan yang mereka selesaikan. Ini kurang lebihnya 1 bulan 1 juta. Jenengan sehari bisa berapa potong? Pinten potong? Ya kadang 3, kadang 2, kadang 5, nggak pasti Pak. Tergantung model. Kalau modelnya gampang dapat 10 bisa. Kalau modelnya susah ya dapat 2 gitu. Kalau kemana ya alhamdulillah, kadang-kadang kalau kesenangan anak ya langsung. Kadang-kadang ya maksimal ya 3 potong. Selain PNPM Collection, ternyata ada beberapa pengusaha konveksi lain di Desa Sidaurip yang ikut berkembang setelah adanya pelatihan menjahit di desa ini. Salah satunya adalah Pak Muhyiddin. Konveksi rumahan ini juga mengerjakan order dari Jakarta. Dalam seminggu, konveksi Pak Muhyiddin bisa menjahit baju 500 sampai 700 potong, tergantung tingkat kesulitan model pakaiannya. Dari usahanya ini, Pak Muhyiddin mendapat keuntungan bersih sekitar Rp500.000 per minggu dan merekrut karyawan sebanyak 9 orang dengan penghasilan harian rata-rata sekitar Rp35.000 per orang. Nah, kalau penghasilan saya itu tergantung penghasilan bikin bajunya sih. Kira-kira ya kadang-kadang 500 sampai 700, jadi nggak pasti lah. Dan jumlah karyawan saya untuk sekarang ini 9 orang. Sehari ya 10 potong, 12 sampai 15 lah kalau gampang modelnya. Penghasilan sekitar berapa? Penghasilan ya rata-rata 30-an lah. Ya pada ya sekitar 10 potongan lah. Dari model stabil, model kata-kata ya rata-rata 10 lah. 10. Berarti penghasilannya? Ya 10 ke 45, ini 3.500, 35.000. Kurang lebih 200 potong lah. Di tempat lain, pengusaha konveksi dengan nama Win Fashion juga tampak sedang sibuk mengerjakan order jahitan dari Jakarta. Mereka mendapat order dari merek yang cukup terkenal, yaitu Nikita. Mistia, pemilik konveksi ini, dalam seminggu bisa meraup keuntungan sekitar 3-4 juta dan mempekerjakan karyawan sebanyak 10 orang dengan penghasilan sebesar Rp35.000 per orang dalam sehari. Kadang-kadang baju anak-anak dari Nikita, terus dewasanya kadang-kadang pala, baju ibu-ibu. Yang kerja berapa, Mbak? Kalau yang kerja sih ganti-ganti, tapi yang fullnya mesinnya itu 10 orang. Dari usaha ini jenengan bisa mendapat keuntungan berapa, Mbak, per minggunya? Per minggu sekitar 3 juta sampai 4 juta. Jauh ini dulu mereka itu menggunakan kegiatan pelatihan masih berupa pelatihan dasar. Dan sampai dengan sekarang memang belum ada usulan baru. Mungkin maksud kami usulan untuk peningkatan berupa keterampilan yang lebih dari sekarang, misalnya itu belum. Dan kami sifatnya lebih pada memotivasi dari usaha yang ada sekarang untuk tetap berjalan. Pelatihan menjahit di Desa Sidaurip ini sangat tepat sasaran dalam konteks pemberdayaan. Dampak pelatihan ini selain menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan siap bekerja, juga bisa menciptakan lowongan pekerjaan yang tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa ini, atau setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Tidak heran, program pelatihan ini mendapat predikat The Best Practice PNPM di tingkat Kabupaten Cilacap. Nanti akan kita tampilkan 3 yang akan menyampaikan best practice.
yakni dari penerima dana FTM dari Kecamatan Kampung Laut. Kemudian best practice selanjutnya itu dari pembangunan jembatan yang spektakuler. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu Dewan, PNPM telah membangun jembatan di Desa Sadahayu, Kecamatan Majenang. Kemudian yang ketiga nanti dari hasil pelatihan peningkatan kualitas hidup, yakni pelatihan menjahit di Desa Gandrung Manis ya Bu ya. Sidauret, Kecamatan Gandrung Mangu. Di desa lain, yaitu Desa Gandrung Manis, terdapat seorang pengrajin bambu wulung hasil binaan UPK Gandrung Mangu. Bantuan permodalan melalui program Simpan Pinjam Perempuan atau SPP dimanfaatkan dengan sangat baik untuk usaha kerajinan furnitur dari bambu wulung. Usaha ini sangat potensial untuk dikembangkan, dilihat dari banyaknya pesanan yang masuk setiap bulannya. PNPM tidak hanya memfasilitasi permodalan saja, tetapi juga membantu pemasarannya dengan menyertakan kerajinan bambu wulung ini dalam pameran-pameran di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Kerajinan bambu wulung ini adalah salah satu produk unggulan kelompok SPP Kecamatan Gandrung Mangu. Pada saat kita diminta untuk mengirim produk unggulan pada kegiatan pameran, pada kegiatan lokakarya, kemudian pada kegiatan-kegiatan yang lain yang kita diminta untuk menampilkan hasil dari wilayah, itu kita bawa, kita tampilkan. Karena kami di sini memang pengen mempublikasikan, pengen masyarakat di sekitar Gandrung juga tahu bahwa ada kursi bambu yang menurut kami itu cukup mengangkat potensi lokal, kemudian ada sedikit nuansa seninya, barangkali harga ekonomis di sana bisa dijangkau oleh seluruh komponen masyarakat. Dan mudah-mudahan ini ke depan dapat diminati oleh banyak masyarakat. Perkembangan program SPP di kecamatan ini juga sangat baik dilihat dari surplus yang dihasilkannya. Sebagian dana surplus dibagikan kepada masyarakat kembali dalam program Dansos. Tahun ini kita memiliki surplus bersih sekitar 765 juta sekian. Kemudian dari surplus tersebut kita mengalokasikan dana sosial sebesar 89 juta sekian. Untuk kegiatan sosial yang nominalnya untuk tahun 2012 ini masing-masing desa sebesar 6 juta. 1 juta untuk beasiswa dan 5 juta untuk kegiatan infrastruktur. Itu yang tadi disampaikan, ada yang untuk bedah rumah, ada yang untuk kegiatan ya bakti sosial, ya untuk ya, tapi yang banyak untuk kegiatan regenerasi rumah-rumah yang tidak layak huni. Khususnya di Desa Wringin Harjo ini untuk mendanai rehab rumah tangga miskin, yaitu rehab rumah yang tidak layak sebanyak 3 unit. Di Desa Wringin Harjo, dana sosial tersebut diwujudkan dalam program bedah rumah. 3 buah rumah dari keluarga miskin dibangun bersama oleh masyarakat sekitarnya dengan dana stimulan dari PNPM tersebut. Tahun 2011 itu ada dana surplus dari UPK untuk dana sosial. Kebetulan di Wringin Harjo itu saya peruntukkan untuk rehab rumah yang tidak atau kurang layak. Yang direncanakan kemarin itu dana itu sebesar 5 juta. Tadinya saya rencanakan untuk 2 rumah, tapi ternyata setelah saya sampaikan kepada warga masyarakat di lingkungan, ada dukungan yang sangat-sangat besar, yang saya perkirakan nantinya itu akan melebihi dari nilai 5 juta menjadi sekian berlipat lah, sehingga menjadi 3 rumah. Nah, sekarang pengerjaannya yang terakhir itu mungkin kalau tadi pagi masih ada yang bekerja. Yang bekerja semuanya itu gratis. Dari warga masyarakat satu lingkungan itu kebetulan
dana itu saya terapkan di satu penerima bantuan berhasil melaksanakan usahanya, kemudian menyisihkan sedikit jasa yang dikelola oleh UPK. UPK juga telah mendistribusikan sebagian dari hasil jasa itu untuk bantuan sosial, untuk dana sosial. Wujudnya salah satunya adalah rehab rumah tidak layak huni di Desa Wringin Harjo, juga pemberian beasiswa dan lain sebagainya. PNPM MP di Kecamatan Gandrung Mangu terasa sangat tepat guna dan tepat sasaran bagi masyarakatnya. Tak heran jika masyarakat sangat berterima kasih kepada pemerintah yang meluncurkan program ini. Saya memang sangat berterima kasih diadakan ada PNPM, bisa mencari nafkah buat anak. Kulo nggih matur nuwun sangat dengan adanya PNPM dados kulo saged nyambet damel teng griya. Mboten mawi kulo kesah-kesah tepi teng Jakarta dados saged kali ngurusi teng Tingking nggih wonten pemasukan. Kulo nggih matur nuwun sangat. Matur nuwun. Dipun bantu saking napa tangga sepali kali masyarakat PNPM. Iki kula maturaken nggih napa matur kesuwun kali masyarakat desa, kali pemerintah desa, kali PNPM. Kula ngucapaken matur kesuwun sangat. Kula matur nuwun bantuan saking balai desa, terus masyarakat, terus PNPM. Ya, kami selaku atas nama RT di sini kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada masyarakat setempat yang mau mengsengkuyung atau membantu tenaganya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada aparat desa atau desa yang telah memberi bantuan untuk merehab rumah, dan juga tidak ketinggalan dari pihak PNPM atau dari UPK. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah dia berikan kepada kami bisa bermanfaat, terutama untuk keluarga yang mendapat bantuan tersebut. Pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan adalah sesuatu yang harus kita sadari, laksanakan dan sukseskan bersama demi masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dari Gandrung Mangu, tim media RBM Kabupaten Cilacap melaporkan.